Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi informasi dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan makin berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang berstatus setingkat provinsi. Pembagian wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, serta Jakarta Selatan. Untuk melihat sejarah dan asal-usul Provinsi Daerah Khusus Jakarta, mari saksikan video berikut ini sampai akhir. Jakarta sudah tidak lagi memiliki status sebagai ibu kota negara per 15 Februari 2024. Hal ini menyusul adanya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Pakar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret Agus Riwanto menjelaskan bahwa merujuk pasal 39 dan 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara UU IKN, Undang-Undang DKI Jakarta harus direvisi paling lama 2 tahun setelah UU IKN diundangkan. Berarti Februari 2024 pas 2 tahun. Meski begitu, status DKI pada Jakarta belum sepenuhnya resmi hilang. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan bahwa status masih ada selama belum ada keputusan presiden. Nantinya DPR akan mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta DKJ menjadi undang-undang, kemudian undang-undang DKJ akan menjadi payung hukum bagi Jakarta yang telah kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara. Sejarah perubahan nama Jakarta pada abad ke-16. Menurut catatan sejarah, pada masa ini Jakarta dikenal sebagai Sunda Kelapa. Nama ini muncul dari pelabuhan utama Kerajaan Sunda yang kini termasuk wilayah Jakarta. Kemudian pada 22 Juni tahun 1527, pelabuhan diserang oleh Pangeran Fatahillah dan Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta. Tanggal 22 Juni ini menandai momen penyerangan sekaligus perebutan kembali Jakarta. Oleh karena itu, di kemudian hari tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari ulang tahun Kota Jakarta. Kedatangan VOC Belanda masih pada abad ke-16. VOC Belanda datang dan mengambil alih kekuasaan atas Jayakarta. Kemudian mereka mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia, yakni sebuah nama yang diambil dari nenek moyang bangsa Belanda, Batavieren. Batavia terus berkembang menjadi pusat perdagangan dan pada awal abad ke-20 mulai menjadi pusat pergerakan nasional. Hal ini ditandai dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Pada masa kependudukan Jepang, kemudian sekitar tahun 1942 hingga sampai tahun 1945, masa pendudukan Jepang di Indonesia telah dimulai. Situasi ini memberi dampak lagi terhadap perubahan nama Batavia yang berganti menjadi Jakarta Tokubetsu Si atau Jakarta. Memasuki masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tahun 1945, Jakarta telah menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan. 21 tahun setelah merdeka atau pada 1966, Jakarta resmi menjadi ibu kota negara. Status ini membuat pembangunan Jakarta berkembang pesat dan menjadi
menjadi lokasi bisnis, akomodasi, hingga kedutaan besar bagi negara sahabat. Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung, ibu kota kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Gayo Pakuan Pajajaran atau Pajajaran sekarang Bogor, dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama 2 hari perjalanan. Menurut sumber Portugis, Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dimiliki oleh kerajaan Sunda. Selain pelabuhan Banten, pelabuhan Pontang, pelabuhan Cigede, pelabuhan Tamgara, dan Cimangu, Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Gayo. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara, yaitu pada abad ke-5, sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanegara yang disebut Sundapura, bahasa Sanskerta yang berarti kota Sunda. Memasuki abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk kapal-kapal asing yang berada dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini, membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Jayakarta pada tahun 1527 hingga tahun 1619. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Jakarta pada abad ke-16. Surawisesa, Raja Sunda, meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh Sunda dalam cerita pantun Seloka Munding Laya di Kusuma, di mana Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Munding Laya. Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Penetapan hari jadi Jakarta tanggal 22 Juni oleh Sudiro, wali kota Jakarta pada tahun 1956 berdasarkan pendudukan pelabuhan Sunda Kelapa oleh Fatahillah pada tahun 1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi Jayakarta, aksara Dewanagari yang berarti kota kemenangan. Jayakarta berasal dari 2 kata Sanskerta yaitu Jaya yang berarti kemenangan, sedangkan Karta yang berarti dicapai. Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin dari Banten yang kemudian menjadi sultan di Kesultanan Banten. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul provinsi daerah khusus Jakarta mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.